Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Adalla manahu wa ballagha risalah wa nasahu ma wajahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yajibu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Warḍallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lupa, saya sampaikan dulu barakallahu fi umrika kepada Mang Hadi. Ya. Request. Mudah-mudahan Mang Hadi itu masuk pemain inti nanti. Mudah-mudahan semakin berkah dan semakin rajin. Dan kabar terakhir, masya Allah, hari Jumat itu kan pejuang kemerdekaan Palestina itu kan menyerukan nafirun am atau mobilisasi umum, bahasa orang nama perang bebeakan, papayahan, karena Israel sudah mengumumkan 24 jam setelah itu bumi rata, hanguskan Gaza, burning Gaza, hanguskan bumi rata. Walillahilhamd sampai sekarang biasa-biasa aja. Dalam arti kata belum masuk ya. Mungkin belum perang syarat. Masih seaward ya, masih saling. Pihak Palestina juga menyerang dengan psikologis ya, sama dengan Israel juga menyerang seperti itu. Mudah-mudahan ya Allah kuatkan mereka, menangkan mereka atas musuh mereka. Karena itu yang bisa kita lakukan hanya itu, doa. Yang bisa lakukan adalah doa. Doa adalah senjatanya orang beriman. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Amin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-Buruj. Al-Buruj. Mana buruj? Buruj artinya gugus bintang. Buruj. Gugus bintang. Di sini ada kisah menarik tentang Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini orang-orang yang menggali tanah, lalu mereka membuat tungku besar. Yang tidak beriman tuh dicemplungin ke air panas sampai mati, digodok. Nute iman kepada raja itu digodok. Kantun diroy kawan. Itu kisah Ashabul Ukhdud. Nanti ada seorang anak kecil ya, yang akhirnya direbus juga di tempat tersebut. Jadi Ashabul Ukhdud itu orang-orang yang sengaja bikin tungku besar untuk menggodok orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang beriman kepada Allah itu digodok di situ. Enggak anak-anak, enggak ibu-ibu, enggak orang dewasa, semua digodok di situ. Sebagai ujian untuk orang-orang yang beriman. Ashabul Ukhdud itu kisah yang sangat memilukan dalam kisah Al-Quran. Dan mereka itu digodok itu hanya karena satu, amanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat sebutkan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat ya. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, menguji, memberi bahaya ya, kepada orang beriman itu hanya karena satu, qalu rabbuna Allah, hanya karena mengatakan Tuhan kami Allah. Jadi kalau ada orang kafir benci sama orang Islam, orang musyrik benci sama orang Islam, gara-garanya cuma satu, amanu billah, karena mereka
beriman kepada Allah. Tidak ada faktor lain kalau mereka membenci orang beriman kecuali karena itu. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Wa ma naqamu, mereka tidak dendam, mereka tidak benci, mereka tidak marah kecuali karena annahum amanu billah, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah semua ini diceritakan di dalam surat Al-Buruj. Ini ngabolehkeun kenapa orang kafir benci sama kita tuh karena itu. Satu, mereka iri karena kita beriman. Mereka dendam karena kita beriman. Mereka tidak ridho karena kita beriman. Itu menunjukkan bahwa kita benar. Contoh kecil saja, Pak. Kalau kita dikatakan kafir sama orang-orang kafir, fine aja, santai. Kamu mau bilang 1 juta kafir kepada saya, silakan. Saya senang disebut itu. Kembali tersesat. Sekarang balikan kata kafir itu kepada mereka, marahnya luar biasa. Nggak terima, bahkan sampai ke level tertingginya gitu, ngelobi aturan begitu supaya tidak ada lagi istilah kafir, diganti menjadi yang lain. Nah, jadi kalau ada orang disebut kafir itu, agama lain mau marah, pasti marah dan bisa jadi melaporkan sebagai tindakan tidak menyenangkan ataupun penodaan kepada agama mereka. Kalau kita alhamdulillah disebut kafir, alhamdulillah gitu. Disebut kafir, disebut di neraka jahanam paling dangkal, orang mereka bilang alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Berarti ada pembeda, ada pemisah antara keyakinan kita dan keyakinan mereka. Kalau itu kita balikan, itu tidak akan begitu kejadiannya, maka akan mendapatkan reaksi. Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW itu disebutkan kalau melintas di kuburan orang kafir, beliau mengatakan huwa fi an-nar, orang ini sedang diazab di neraka. Jadi kalau kita melewati kuburan yang jelas-jelas orangnya mati kafir, orangnya dikubur dalam keadaan kafir begitu, maka dianjurkan sunnahnya itu mengatakan huwa fi an-nar, dia di neraka. Cuman kalau di bahasa pergaulan kita ulah tarik teuing bisa tersinggung dalam hati saja huwa finnar. Ya, tapi kalau Rasul di depan sahabatnya kalau melintas kuburan orang kafir, beliau mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Jadi semacam mempersaksikan gitu. Beliau itu ingin mempersaksikan kepada umat Islam ini, kepada para sahabat khususnya zaman itu, bahwasanya siapapun yang mati dalam keadaan kafir itu dipastikan dan disebutkan huwa finnar, dia di dalam neraka atau dia sedang disiksa. Karena Nabi bersabda, "Ma min yahudiyyin wala nasraniyyin sami'a bima ji'tu bihi wa lam yu'min bi illa dakhalan nar." Tidak ada kaum Yahudi, tidak ada kaum Nasrani, mereka tahu aku sudah diutus tapi tidak beriman kepadaku, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi kita hakul yakin bahwa orang-orang yang memeluk agama selain Islam setelah Nabi Muhammad diutus 1400 tahun yang lalu, apapun agamanya, maka kecuali mereka dalam keadaan kafir dan illa dakhalan nar, dimasukkan ke dalam neraka. Ismu surah, nama surat ini tidak ada nama lain, hanya satu nama, yaitu surat Al-Buruj. Dan disebutkan dengan surat Al-Buruj karena Allah memulai surat ini dengan bersumpah atas nama langit yang memiliki gugus-gugus bintang. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugus bintang. Maksudnya ada gugus bintang di atas sana. Sekali lagi, saya ulangi lagi bahwa apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, itu adalah Allah ingin memuliakan makhluk tersebut. Allah ingin mengangkat derajat makhluk tersebut, maka dicantumkan di dalam sumpah. Wat-tariq wal baladil haram wat-tini waz-zaitun wad-duha wal asri, itu waktu dan tempat di mana Allah menggunakan waktu dan tempat tersebut untuk sumpahnya. Maka apabila itu disebutkan, Allah ingin memuliakan makhluk dan waktu tersebut. Kalau kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, dengan dalil man halafa bi ghairillahi faqad asyraka.
barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Syiriknya syirik kecil memang, syiriknya syirik kecil. Syirik kecil yang bisa dipupus dengan istighfar. Tetapi tetap kalau keseringan mah ya namanya juga keseringan nanti. Jadi nggak bagus ya kalau berbuat syirik kecil terus. Kemudian tema besar dari surat Al-Buruj atau tema utama dari surat Al-Buruj adalah as-sabat 'alal aqidah. Kokoh teguh memegang akidah. Jadi keteguhan, kesabaran, kegigihan kita memegang la ilaha illallah meskipun harus direbus. Kalau kita belajar dari surat Al-Buruj itu berarti keteguhan dalam menjaga iman meskipun harus mengalami ujian yang sangat berat. Alhamdulillah di kita mah di negara Indonesia alhamdulillah tidak ada ujian apapun keimanan kita yang sifatnya itu eksternal. Malah ya orang datang ke rumah orang kemudian mana PKI nya apa tinggalkan agama kamu masuk komunis kan nggak ada juga orang datang ke kita suruh pindah agama, nggak ada. Alhamdulillah kita di Indonesia aman, di Indonesia kita bebas beragama apapun dan tidak ada satu orang pun yang berani menyuruh kita untuk pindah agama. Jadi ujian keimanan kita relatif ringan, tinggal maksimalkan aja ujian di dalam internal kita. Apa ujian? Contohnya sholat subuh tunduh-tunduhnya, sholat isya lelah-lelahnya, sholat asar sibuk-sibuknya. Nah itu jihad kita, itu ujian keimanan kita. Sholat 5 waktu, bahkan Imam Ahmad mengatakan orang nutara sholat ulah disolatkeun. Imam Ahmad orang Islam tara sholat saur Imam Ahmad ulah disolatkeun. Komo nutara sholatna hayang sholat di masjid ulah. Tara sholat, pangharepna deh. Ke masjid tara giliran mau teh ka masjid. Gitu, tara ke masjid sekali ke masjid hayang pangharepna. Teu imam teh, waduh iya bener. Tara ke masjid hayang pangharepna. Jadi apa namanya? Ini tegas sekali al-ahdu bainana wa bainal kufri as-shalah. Bahwasanya pembatas antara keimanan dan kekafiran adalah salat. Dan pembeda antara orang beriman dan orang kafir adalah sholat. Maka dari itu sampai-sampai para ulama, para imam mazhab itu mengatakan utara sholat ulah disolatkan. Utara sholat ulah disolatkan. Ya minimal kalaupun dia banter-banternya nggak ke masjid, sholat di rumahnya dijaga. Sholat di rumahnya 5 waktunya itu dijaga. Tapi kalau dia diketahui secara umum, diketahui secara benar bahwa dia tidak pernah sholat atau jarang sholat, meskipun dia mengaku umat Islam, maka dalam pendapat Imam Ahmad itu jangan disolatin, jangan disolatin. Itu hukuman duniawi kepada orang yang tidak sholat. Jadi tema ini adalah tentang kunaon mandi. Dari wasaran gitu. Namanya didoakan tadi lagi segede ingatnya. Jadi surat ini kembali lagi ke tema kita bahwa Al-Quran Al-Buruj mengajarkan kepada kita teguh dan tegar membela akidah, membela agama Islam. Adapun tema-tema lain sampingan atau tema selain tema keteguhan iman adalah yang pertama dzikru qissati ashabil ukhdud. Ada penyebutan kisah tentang ashabul ukhdud, yaitu kaum yang beriman tetapi dha'fihim, tetapi beriman dalam keadaan lemah. Mereka rakyat biasa di hadapan penguasa yang kafir saat itu, penguasa yang zalim yang tidak terima dengan adanya orang-orang Islam. Sabatu ala dinihim faqatalahum al-malik. Lalu mereka dibunuh, disiksa ya, direbus begitu di dalam tungku besar. Hanya ditanya satu, kamu beriman sama Tuhan kamu atau sama saya? Kata rajanya begitu. Tu'minu billah am tu'minu bi. Kamu beriman kepada Allah atau kepada saya? Wah, di hadapannya tungku api, coba gimana? Kamu sumber alam teh kan rawas ya kamu. Fresh gitu. Ngapain? Kemudian saacana jengkol ayam kampung beuh. Sumber alam teh mantap. Ini tungku besarnya golak. Kalau masuk itu tulang sampai copot lepas.
sabatu ala dinihim, karena hanya membela agama mereka. Faqatalahum malikun famatu mu'minin, lalu mereka semuanya mati dalam keadaan beriman. Wa dzalika huwal fawzul kabir. Al-Quran menyebutnya kematian semacam itu adalah fawzul kabir, kemenangan yang besar. Jadi hakikatnya kematian itu kemenangan yang besar kalau matinya di atas iman. Gitu. Jadi bagi orang beriman mati itu sesuatu yang kecil. Kalaupun dia takut mati, yang dia takutkan itu bukan keluarga yang ditinggalkan, bukan pekerjaan yang lagi moncer-moncernya, bukan setoran yang lagi gacor-gacornya, bukan. Yang dia takutkan orang beriman itu kalau mati, kesempatannya untuk memuji, berzikir dan sholat kepada Allah itu habis. Kesempatannya untuk ibadah itu habis. Kesempatannya untuk baca Quran, untuk zikir itu habis. Karena apa? Karena setelah kematian tidak ada lagi pembebanan hukum syariat. Di surga enggak ada lagi kewajiban. Hanya satu aja pekerjaannya. Apa itu? Tasbih dan tahmid. Napasnya subhanallah, keluarnya alhamdulillah. Dan itu bukan pekerjaan, tapi itu refleksi orang surga. Jadi subhanallah, alhamdulillah itu bukan pekerjaan. Diinstal begitu orang surga. Napasnya subhanallah, lalu berhembusnya itu alhamdulillah. Tidak ada sama sekali pekerjaan lain di sana. Hanya menikmati kenikmatan dan kemewahan surga. Wanita, harta benda, makan makanan, buah-buahan, pemandangan yang indah, dan puncaknya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin syaratnya satu, apabila kalian ingin berjumpa dengan Allah, apa? Jagalah sholat asar dan sholat subuh. Ya, fa in istata'tum an la tughlabu, kalau kalian sanggup jaga sholat subuh, sholat asar, apa kata Rasulullah SAW? Maka kalian satarawna rabbakum, kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Subuh sudah kita jaga, asar tinggal kita jaga. Mudah-mudahan dengan begitu kita diizinkan oleh Ta'ala untuk melihat dirinya Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, bagi orang beriman kematian itu sesuatu yang biasa. Bahkan kematian itu kemenangan yang besar, kata Al-Quran. Wa dzalika huwal fawzul kabir. Dan itulah kemenangan yang besar. Kalau dalam jihad kadang disebut wa dzalikal fawzul azim. Tapi kalau dalam teguh tegar membela akidah, membela keimanan, maka kematian di atasnya adalah kemenangan yang besar. Ini kan membalikan logika kita manusia. Yang namanya mati kan kerugian. Kalau kita kan mati itu kerugian, nyawanya diambil, kenikmatan dicabut. Makanya dalam hadis, takutilah oleh kamu sesuatu yang dapat merenggut kenikmatan. Ittaqu hadimil ladzat. Awas, takutilah olehmu perenggut kenikmatan. Apa itu al-maut? Ittaqu hadimil ladzat. Hadim itu adalah perenggut. Lazat, apa lazat itu? Kenikmatan. Sudah bahasa Indonesia lezat. Lezat itu dari kata lazat. Ittaqu hadimil lazat. Takutlah oleh kalian perenggut kenikmatan. Apa itu? Kematian. Wa kafa bil mauti wa'idhan, dan cukuplah kematian sebagai pelajaran bagi kamu. Jadi bagi orang beriman itu sederhana. Mati lillahi rabbil alamin itu artinya apa tuh maksudnya? Maksudnya seluruh hidup kita itu mahya wal mamat, nusuk dan semuanya itu untuk Allah SWT. Iya. Salat kita, ibadah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidup kita, wa mamati juga mati kita lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam aliran tasawuf itu kunci bahagia mah cuma 3 atau selamat itu 3. Apa itu? Lillah, fillah, fisabilillah. Lillah, hidup kita memang untuk Allah. Apa-apa itu untuk Allah. Yang kedua, billah, dengan hukum Allah, dengan aturan Allah. Yang ketiga, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lillah, billah, fisabilillah. Semuanya adalah untuk Allah. Kemudian semuanya dengan aturan Allah. Lalu yang terakhir, semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin tenang, selamat, ingin bahagia, kuncinya itu kalau kita peras ya, kalau kita peras nih ajaran kita ini dalam hal tauhid, kalau kita peras, kalau kita pres gitu, ujungnya ke situ.
Bagaimana kita ini hidup satu lillah, hidup untuk Allah. Kawin untuk Allah, lillah itu. Kemudian bekerja untuk Allah, beraktivitas untuk Allah. Yang kedua, billah, dengan cara Allah. Kalau usaha jangan riba, kalau usaha jangan goror, kalau usaha jangan maisir, kalau dia berbisnis jangan khida, jangan gis, kan ada aturannya. Itu namanya hidup dengan cara Allah. Jadi yang pertama hidup karena Allah atau untuk Allah, yang kedua hidup dengan cara Allah, dengan aturan Allah, yang ketiga hidup di jalan Allah. Artinya kalau ada apa-apa yang kita punya disalurkan ataupun dititipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menolong sesama, menolong orang fakir, menolong orang miskin, menolong jondo tuo ya. Bukan jondo mudo mah enggak usah dimotivasi juga. Biasa mah nyerepet kan dia. Jondo tuo 70 tahun, 80 tahun ya, tidak ada yang menafkahi. Itu dalam hadis kan disebutkan barang siapa yang mengurusi janda kalau mujahid fisabilillah, seperti orang berjihad fisabilillah. Yang malamnya tahajud, siangnya puasa. Sudah kita belajar dalam adab mufrad. As-sa'i ala armalati wal yatim, orang yang menyantuni janda dan anak yatim. Maka kata Rasul, dia seperti pahalanya orang berjihad yang malamnya tahajud, siangnya puasa. Bang tariklah wajah. Luar biasa. Meskipun hadis itu memang tidak disebutkan jandanya kayak apa. Tidak disebutkan kayak apa. Berarti yang diurus itu ya yang muda, yang tua, dua-duanya. Muda dan tua. Jadi kata Rasulullah, as-sa'i itu orang yang bergerak menyantuni, mengurusi, merawat. Dan puncak mengurusi merawat itu ya Allah alam. Yang saya pahami, puncak mengurusi merawat itu adalah menikahi. Puncak mengurusi merawat itu menikahi. Barang siapa yang as-sa'i, menolong, merawat, menyantuni ala armalatin, seorang janda, au yatimin, atau orang yatim, anak yatim. Yatim itu anak kecil mati bapaknya dan dia belum balik. Ya. Mata abuhu walam yablugh, itu definisi yatim dalam fikih Islam. Anak kecil yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Kalau sudah balik bukan yatim lagi, dia sudah dewasa. Gitu. Dan kalau yatim, saya juga yatim ini. Mungkin Pak Haji juga yatim. Yatim piatu malah. Jadi masih sebelum balik. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengurusi, kemudian menyantuni janda dan anak yatim, dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah, malamnya puasa, malamnya tahajud dan siangnya puasa. Tidak ada pahala yang melebihi pahala mujahid yang malamnya tahajud, siangnya puasa, enggak ada. Maka besar sekali fadilah dan keutamaan orang yang melakukan hal semacam itu. Kalau tidak bisa menyantuni dan mengurusi secara total, minimal menyantuni mengurusi secara periodik ataupun secara yang kita bisa. Tapi kata para ulama, menyantuni yang puncaknya adalah yang menikahi. Sebagaimana kata Rasulullah begitu. Tapi banyak di kawin. Iya gitu. Logikanya gitu, betul Pak Haji, saya setuju. Tapi masa sih kita sama ini kan gitu. Ya, Cukup santuni aja. jadi gitu ya, apa namanya, disantuni dirawat ya urus. Tapi kalau memang betul-betul menyelamatkan, karena bisa jadi rusak mereka kalau ditolong. Ya, mereka itu kalau nggak ditolong, nggak disantuni, nggak dibimbing, dibina sama rajulun soleh, orang yang soleh, itu khawatir juga mereka wanita muslimah jadi terjerumus kepada apa namanya, maksiat. Asli itu terjadi tadi. Ya? Asli terjadi. Nah, apalagi itu kalau sudah ada fakta terjadi kan, siapa yang salah kalau begitu? Wanita-wanita muslimah, ibu-ibu muslimah begitu. Kemudian setelah itu gara-gara tidak ada yang menyantuni, karena ketabuhan di masyarakat yang susah diatasi begitu, akhirnya lari kepada kemaksiatan, dan itu secara tidak langsung ada kesalahan moral dari kita juga, secara tidak langsung. Mungkin Mohon mangga dalam percakapan masyarakat kadang timbul satu istilah, ada kematian yang tidak wajar. Memang kematian ada yang tidak wajar itu. Kematian itu semuanya wajar bagi Allah.
Yang tidak wajar itu mungkin menurut kita, karena kita tidak biasa melihat seperti itu. Tiba-tiba orang lagi Santai. lagi santai, lagi duduk, meninggal. Kan bisa jadi ada, pasti ada alasan sainsnya, ada alasan ilmiahnya. Kenapa orang itu bisa mati mendadak? Pasti ada jawabannya gitu secara ilmiah, saintifik. Yang jelas tidak ada kematian tidak wajar. Semua kematian itu wajar. Hanya saja mungkin bagi kita yang biasa melihat kondisi kematian itu begini, ternyata tidak begitu. Kita melihatnya itu kematian tidak wajar. Saya pernah diantar oleh seseorang, biasa diantar jemput begitu. Suatu hari dia tidak antar saya. Kemudian dia ada kerjaan antar orang lain begitu, kayak kendaraan. Tiba-tiba pulang ke rumah, makan, minum, nggak bangun lagi asar itu, las aja begitu. Mungkin kita melihatnya itu kematian tidak wajar, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada sakit, nggak ada keluhan. Tapi tetap itu adalah sebuah kewajaran, kematian kewajaran. Mungkin itu disebut dengan angin duduk, rihun yajlis, ataupun yang lain-lain kan gitu. Pemahaman, mungkin medis bisa menjelaskannya. Yang kedua, tema dari surat Al-Buruj ini selain tema pertama tentang ketegaran orang beriman yang menjaga akidah dan tauhidnya, bahkan di depan tungku api besar yang akan merebus dirinya, itu sebuah pelajaran bagi kita dan sebuah syukur bagi kita tidak hidup di masa seperti itu. Ada sahabat datang kepada ya Rasulullah, itu gimana Ammar bin Yasir, gimana Sumayyah, ditarik badannya kanan kiri pakai kuda mati. Ada yang dikubur kepala sampai mati, ada yang ditombak sampai mati. Ya Rasul gimana? Khobab dicincang itu, Khobab bin Anas dan lain-lain. Apa kata Rasul? Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar saja, karena surga bagi kalian. Kan gitu. Setiap sahabat mengeluh tentang perjuangan, Rasul hanya mengingatkan fa inna lahumul jannah, bagi kalian surga. Jadi diiming-iminginya dengan akhirat, bagi kalian surga. Lalu beliau mengatakan dalam sebuah kesempatan lain, belum apa-apa ujian kalian ini. Di umat terdahulu ada orang digergaji. Orang digergaji kemudian dibelah dua. Ada orang yang dipenggal, ada orang yang disembelih. Orang-orang terdahulu. Kalian belum seberapa dibanding umat-umat terdahulu. Ini ashabul ukhdud aja direbus ya kan. Dan lain sebagainya. Jadi ini mengingatkan kita, syukur kita betapa manis dan enaknya kita beriman di sekarang, zaman sekarang. Aman, tidak ada. Tinggal kitanya gimana memanfaatkan keimanan itu. Nggak ada alasan karena kita tidak lagi menghadapi ujian semacam itu. Alhamdulillah ya atas nikmat Allah kepada kita yang menghadirkan kita di dunia dalam keadaan beriman kepada Allah SWT dengan keimanan dan keamanan yang kita rasakan. Yang kedua, bayan jurmil ladzina yaftanuna an-nas an dinihim wa wa'idullah lahum. Yang kedua, penjelasan dari Allah SWT terkait dengan orang-orang yang memfitnah dan membahayakan atau menyiksa orang-orang beriman hanya karena orang beriman itu beragama Islam. Jadi sekali lagi di sini dijelaskan bahwa penyebab orang kafir benci kepada kita itu karena kita beriman. Wa man naqamu minhum, mereka tidak benci kepada kita illa an yu'minu billah, kecuali karena kita beriman kepada Allah. Jadi keimanan kita bagaimana mereka tidak suka gitu. Sudah iri. Naqamu itu iri, dendam, benci, kesumat gitu. Illa an yu'minu billah, hanya karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh para ulama al-kufru millatun wahidah, kekufuran dan kekafiran itu satu agama. Masih ngerek agama apapun A, B, C, D, E, F, G, H, I, sampai Z, pada hakikatnya itu satu agama. Yang namanya kekufuran, yang namanya kekafiran itu satu agama. Al-kufru millatun wahidah, satu agama. Jadi kita patut untuk mengetahui itu. Yang ketiga, al-fawzul kabir sabiluhu al-iman wal amal shalih. Tadi disebutkan dalam ayat sebelumnya wadzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Syarat kemenangan yang besar adalah
iman dan amal soleh. Lalu tema yang keempat, ardu namadij minal mukadzibin wa quwwatu batsyillahi bihim. Yang keempat tentang contoh-contoh orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan ajaran Allah SWT, dan bagaimana kekuatan Allah dalam menghancurkan mereka. Yang kelima, tema terakhirnya adalah tentang ketinggian Al-Quran Al-Karim. Baik, itu tema-tema ya. Sekarang yang kita bisa petik adalah faidahnya. Apa faidah dan hikmah dari surat Al-Buruj? Ini yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, al-hasadu min akhtari amradil qalbi. Sifat hasad, dengki, iri itu adalah penyakit hati yang paling parah. Dengki itu adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Akhtar amradil qalbi, paling parah. Penyakit hati yang paling parah itu dengki, iri. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat terdahulu adalah rasa dengki di antara sesama mereka. Ya. Innama ahlaka man kana qablakum al-hasad. Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat terdahulu sebelum kalian itu karena dengki sesama mereka. Dengki kawannya punya apa, dengki kawannya jadi apa, dengki kawannya dengan siapa, itu adalah penyakit hati yang paling buruk. Dengki. Dan ciri-ciri orang dengki itu SMS. Suka melihat orang susah, susah melihat orang suka. SMS. Pokoknya ciri orang dengki SMS. Gitu. Suka melihat orang sedih, sedih melihat orang suka. Disebutkan di sini adalah, dan hasadnya orang-orang kafir kepada orang Islam, orang beriman adalah karena keimanannya. Orang kafir iri kepada kita karena kita beriman, tapi tidak mengikuti kita beriman. Itu masalahnya. Jadi memang heran, ayah orang kehel-geleh, sebel, kesal, kecewa hanya karena kita beriman gitu. Dan itu Al-Quran menyebutkannya demikian. Mungkin kita tidak bisa mengetahui secara pasti isi hatinya, tapi Allah sudah menyingkap di antara rahasia hati yang terdapat dalam hati mereka. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Mereka tidak benci kepada kalian kecuali hanya karena kalian beriman kepada Allah. Ini menjadi ayat waspada buat kita gitu. Ini menjadi ayat waspada buat kita bahwa yang namanya keimanan itu dicemburui oleh orang kafir. Hidayah iman kita itu dicemburui gitu. Orang kafir itu iri kepada hidayah kita. Ini perlu digarisbawahi. Orang kafir itu iri dan dengki kepada hidayah yang ada pada diri kita. Dan kadang kita juga gitu sama orang soleh itu. Kan begini kan, aduh saya teman bisa bager gitunya. Iri kita itu. Cuman iri seperti itu kan boleh. Iri kepada kesolehan, gitu namanya. Tidak akan menyebutkan hal yang negatif gitu. Tapi kalau iri kepada keimanan seseorang dan dianya kafir, itu berbahaya. Bisa jadi dia tanpa sebab, tanpa dalil, tanpa justifikasi menyakiti dan juga menyiksa orang beriman itu tanpa sebab kadang, hanya karena keimanannya. Buktinya si raja ini, si raja zalim itu yang dalam kisah Ashabul Ukhdud sama sekali nggak punya kepentingan, nggak punya dendam, nggak punya apapun tentang orang beriman. Hanya dia iri, hanya dia benci, tidak suka dengan orang beriman karena akidahnya. Makanya direbus dalam tungku. Dulu Pak Abu almarhum pernah menjelaskan kalau kita duduk dengan orang kafir, katanya hanya dua dalam pikiran dia. Kapan dia saya ajak ke agama saya, atau kapan saya bisa bunuh dia. Itu ada apa? Hadis atau ada? Atau kesimpulan aja? Nah, wallahualam ya, mungkin Ustaz Abu mendapatkan keterangan di tempat lain mungkin. Tapi yang jelas di ayat ini bahwa orang-orang kafir itu iri dan dengki dengan hidayah kita. Tapi iri dengki itu menimbulkan kebencian. Gitu. Sebagian mereka gitu. Kalau iri dengkinya semua orang kafir itu benci dengki iri dengan hidayah kita. Tetapi reaksi mereka terhadap dengki dan iri itu berbeda-beda. Ya, walan tardo. Juga walan tardo. Al-Quran mengisahkan orang Yahudi itu tidak pernah ridho dengan kamu. Meskipun mungkin berbaik muka di hadapan kamu, tapi lantar dong, dia tidak akan pernah ridho dengan kamu. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti agama mereka. Ini rumus-rumus Al-Quran ini pasti, karena Al-Quran dan Allah sendiri yang menyatakannya. Mau dengan bahasa apapun yang begitu, faktanya dari Al-Quran.
Satu, orang-orang kafir tidak akan pernah ridho dengan kita sampai kita ikuti agama mereka. Yang kedua juga ayat ini, orang kafir iri dengan hidayah kita, iri dengan iman kita, yang menyebabkan setelah itu ketidaksukaan, bahkan kebencian, bahkan mungkin setelah itu ada semacam tindakan untuk membenci kita. Kalau ditarik ke politik, misalkan orang Islam berharap kepada orang kafir yang akan memimpin umat Islam, parah pisan ya. Iya, apalagi jauh banget waktu itu ya. Kalau sampai orang beriman berharap dipimpin oleh orang kafir misalkan. Kalau orang saya menyebutkan al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan itu mereka saling tolong menolong di antara sama mereka. Ini kejadiannya bertolak belakang banget. Ini orang beriman menolong orang munafik, orang beriman menolong orang kafir. Itu kan tidak bisa masuk akal seperti itu kan. Jadi sekali lagi, al-hasadu min akhtari amradil qalbi. Berdasarkan surat Al-Buruj, bahwa orang kafir itu iri, dengki dan benci dengan iman kita, dengan hidayah yang ada pada kita. Maka disebutkan di sini bahwa hasad dan dengki itu adalah penyakit hati yang paling mengerikan, yang paling berbahaya, yang paling menjerumuskan. Yang kedua, zakarallahu ta'ala qadiyatal ba'si wan nusyur baina syiddati war rahmah litanbihil ibad ilaiha. Kemudian tema yang kedua, faedah yang kedua adalah peringatan Allah terkait dengan hari kebangkitan ya. Di dalam ayat yang ke-12, 13, 14 Allah menceritakan tentang persoalan ba's. Al-ba's itu kebangkitan manusia setelah meninggalnya. Lalu yang ketiga, la yazalullahu yaftahu babat taubah lil mudnibin. Allah senantiasa membuka pintu taubat kepada siapapun yang berdosa. Wa in azumat dunubu, meskipun dosanya banyak. Ada sebuah syair, judulnya itu Dzunubi Adadur Rimali. Ya Allah, dosaku laksana butir pasir di gurun pasir. Dosaku bagaikan butiran pasir di gurun pasir. Kayak itu mal Pak? Mal. Ada Zabadul Bahri, dosaku seperti buih di lautan. Enggak kayak itu. Tapi aku yakin bahwa Engkau Maha Pengampun. Masya Allah. Dalam hadis pernah kita baca tuh di fikih sunnah ya. Ada seorang hamba berdosa, istighfar dimaafkan. Dosa deui, istighfar dimaafkan. Katil dosa deui. Padahal sudah janji, tiap dosa teh janji Allah mau sekali-kali deui. Sekali-kali itu dua kali. Kedua kali, katilu kali ya Allah mau sekali-kali deui hampura abdi. Sampai Allah mengatakan respect masih ya. Respect masih ya. Artinya apa? Aku akan selalu mengampuni. Mual bosan ngampuni, akan ngampuni. Syaratnya satu, madama istighfar, selama mau istighfar, selama mau istighfar. Sampai Allah itu disebut dalam hadis itu tertawa melihat hamba itu. Sampai Allah tertawa melihat hambanya seperti itu. Satu sisi karena hamba itu ngekir gitu. Tapi sisi lain Allah ingin menahbiskan dan mengokohkan kemahaampunannya kepada manusia. Respect manusia diampura, dimaafkan dengan syarat mau istighfar, dengan syarat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah taufik meminta ampun kepada Allah. Karena penutup ya, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang Allah inginkan diampuni dosanya itu orang sudah dibuat gemar beristighfar terlebih dahulu. Jadi kalau kita ditakdirkan akan diampuni, itu cirinya kita sudah dibuat senang dulu dengan istighfar gitu. Itu akan diampuni. Berarti ciri kebalikannya, orang yang tidak dikehendaki Allah diampuni dosanya, itu cirinya orang itu tara istighfar. Ciri orang mau diampuni tara istighfar. Ciri orang akan diampuni sering istighfar. Astagfirullahaladzim wa lakum wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.